guys, balik lagi di channel Martins TV. Kali ini kita bakal bahas kasus Gypsy Rose. Buat kalian yang belum tahu siapa sih itu Gypsy Rose, Gypsy Rose adalah anak perempuan yang memiliki keterbelakangan dan mengidap banyak penyakit. Kisahnya Gypsy Rose ini cukup menginspirasi orang. Banyak media itu mensorot dia gitu loh. Hingga pada Juni 2015, kehidupan mereka yang sebenarnya terkuak. Kalian penasaran kan gimana ceritanya? Just keep on watching. Sebelum mulai jangan lupa follow Instagram aku @marceljessica_, @marcelipris_, and Martins. Dan jangan lupa buat follow TikTok kita, Martins. Sebelumnya lagi, kalian jangan lupa buat subscribe, like, and comment. So let's get started. Oke guys, sebelum mulai ceritanya, aku bakal ngasih tahu kalian orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada Didi, yang kedua ada Gypsy Rose, yang ketiga pacar rahasia Didi yaitu Nicholas. Didi yang merupakan seorang ibu yang tinggal bersama dengan anaknya yaitu Gypsy Rose. Nah, mereka ini tinggal di West Volunteer West Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Sepintas kalau dilihat-lihat, Didi ini dan si Gypsy Rose ini kelihatan kayak anak dan ibu yang cukup erat banget gitu. Bahkan kalau ada badai juga nggak ada bisa misahin mereka. Dan Didi juga dikenal sebagai ibu yang mudah bergaul dan dermawan. Dia bahkan sampai merelakan waktunya dan uangnya tentunya untuk anaknya ini. Didi ini tidak mempunyai pekerjaan guys. Jadi kesehariannya si Didi adalah merawat si Gypsy Rose ini. Kalau kita lihat, dia sungguh ibu yang sangat mencintai anaknya gitu. Biar anaknya itu mempunyai keterbelakangan atau penyakit tertentu, dia masih aja tulus gitu. Gypsy Rose lahir pada tanggal 27 Juli 1991. Tubuhnya Gypsy Rose ini mungil dan memiliki tinggi 152 cm. Berarti agak ini ya, agak apa nih? Lumayan pendek lah bahasanya. Tapi lucu. Ya nggak tinggi banget. 158 lah tinggi aku. Dan sayangnya Gypsy Rose ini tidak bisa berjalan. Dia harus duduk di kursi roda selama bertahun-tahun. Ini kalian bisa lihat ya, kalau dia tuh punya perawakan yang kurus, kulit yang pucat, dan giginya yang ompong gak terawat. Karena kalian udah lihat foto yang tadi, di foto yang tadi kan dia mengenakan kacamata. Nah, karena dia mengenakan kacamata tersebut, itu yang membuat mukanya lebih tua dari umur aslinya. Gypsy Rose ini sangat menyukai karakter Disney. Favorit film dia itu adalah Cinderella. Nah, di foto ini kalian bisa lihat kalau dia lagi mengenakan baju princess dan mahkota. Sekarang kita sampai di mana aku akan menyebutkan penyakit-penyakit yang diidap oleh Gypsy Rose ini. Yang pertama ada cacat kromosom, yang kedua ada distrofi otot, yang ketiga adalah epilepsi, yang keempat asma berat, yang kelima apnea tidur, yang keenam leukemia, yang ketujuh kerusakan otak, hingga penyakit mata. Dan Didi mengaku kalau penyakitnya Gypsy Rose ini sudah dia idap dari kecil. Kasian banget ya, berarti masa kecilnya ini bisa dibilang kurang bahagia karena penyakit-penyakit tersebut. Nah, karena kondisinya Gypsy seperti itu, dia harus melakukan homeschooling atau sekolah di rumah. Didi mengatakan anak semata wayangnya itu seperti bocah berusia 7 tahun dan tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang berusia setara sama dia. Berarti maksud ibunya tuh kayak masih kayak bocah gitu, pada umur itu udah tua, tapi masih aja yang kayak suka sama yang nonton kartun, terus sikapnya yang mungkin bisa dibilang agak kanak-kanakan. Nah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Si Jalang itu mati, tulis akun Facebook yang bernama Didi Blanchard. Dan gak berselang lama ya guys, ibaratnya itu beberapa menit kemudian, akun itu menuliskan beberapa kata-kata lagi. Aku pukul si gemuk dan perkosa anaknya yang polos. Teriaknya sangat kencang, LOL. Ngeri banget ya kata-katanya. Bahkan akun tersebut itu sampai ramai banget ya guys yang ngomen. Bener-bener banyak banget karena kata-katanya itu kan yang kita tahu mengerikan. Salah satu tetangganya Didi dan Gypsy Rose yang bernama Kim Blanchard coba masuk ke rumahnya si Didi tapi gagal. Akhirnya dia itu menelpon 911 gitu. Setelah 911 datang ke lokasi tersebut, tepatnya pukul 22.45, polisi menemukan jasadnya Didi ini di kamar tidur guys. Setelah itu polisi pun akhirnya mencari si Gypsy kan. Berarti kalau misalnya kondisi ibunya seperti ini, gimana kondisi anaknya gitu loh. Akhirnya polisi pun mencari Gypsy tapi tidak ketemu guys. Di dalam rumah itu bener-bener gak ketemu. Tapi kondisi di dalam rumahnya itu ya guys cukup dingin
ngeselin banget. Pas ditemukan, badan Didi ini penuh luka tusuk guys, dan dia ternyata meninggal beberapa hari yang lalu, dan ditemukannya tuh tepat hari itu. Untuk tanggalnya kita nggak tahu pasti ya kapan, karena nggak ada disebutin juga di beberapa artikel gitu. Penyelidikan polisi mulai menemukan titik terang saat seorang tetangga bernama Alea Woodmansey mengungkapkan bahwa Gypsy Rose menjalin hubungan dengan kekasih online-nya. Menurut Woodmansey guys, Gypsy Rose ini bertemu pacar online-nya itu di salah satu situs kencan Kristen. Jadi guys, Gypsy ini sayang banget sama pacarnya. Tapi sayangnya Gypsy ini nggak berani gitu ngungkapin ke ibunya, karena dia tahu kalau si Didi ini nggak bakal ngerestuin hubungan mereka gitu loh. Padahal yang kita tahu kalau ibu-ibu tuh ya pasti senang banget gitu denger anaknya kalau pacaran gitu lah. Nggak tahu ya, tapi menurut aku sih gitu loh. Karena kan yang kita tahu kalau ibu-ibu tuh kan pasti lebih enjoy kecuali bapak-bapak gitu kan ya. Tapi ya guys, kata Woodmansey, cara Gypsy menceritakan kekasihnya ini sangat aneh, seperti dia itu menceritakan sebuah dongeng. Setelah mendapatkan informasi ini, polisi pun langsung mencari tahu ya siapa sih kekasih online-nya si Gypsy. Akhirnya mereka pun mendapatkan satu nama, yaitu Nicholas Godejohn. Gak butuh waktu lama ya guys, polisi pun langsung menangkap Nicholas Godejohn tepat di rumahnya. Dan di saat itu juga ada siapa coba? Gypsy Rose. Kan yang kita ketahui ya, pas aku ceritain sebelumnya kan, polisi tuh kayak takut gitu loh, mana si Gypsy Rose ini, dicari-cari kok nggak ada di rumah mereka tuh. Pas ditemukan si Didi, ternyata dia ada di rumah si kekasihnya ini, tapi dalam keadaan sehat walafiat. Wow. Dalam keterangan polisi ya guys, nih siap-siap kaget nih, Gypsy tuh nggak butuh kursi roda karena dia bisa berjalan dengan normal. Loh, kata mamanya kan Gypsy itu cacat dari kecil gitu loh, disuruh pakai kursi roda lagi, terus kok bisa dia berjalan dengan normal? Jadi ini salah siapa gitu ya? Dan Gypsy ini nggak perlu tabung oksigen guys. Kenapa? Karena dia bisa bernafas dengan normal gitu loh. Terus juga dia nggak ada yang salah tuh sama motoriknya. Di balik rambut pirangnya itu guys, yang ada kan foto yang tadi Ella tunjukin. Nah, itu dia ternyata itu nggak botak guys. Dia memiliki rambut yang cepak yang dicukur agar terlihat seperti orang sakit gitu. Jadi guys, selama ini penyakit yang Ella tadi sebutin itu adalah kebohongan yang cukup wow gitu. Jadi selama ini ibunya itu ngebohongin semua publik, semua pokoknya organisasi-organisasi amal, agar mereka ini simpatik gitu kepada si Gypsy ini. Padahal Gypsy itu bener-bener kayak anak normal guys. Kalian tahu nggak apa penyebab giginya itu bisa ompong? Karena ibunya ini dengan sengaja ngasih apa ya, obatan-obatan gitu. Aku lupa ya obat apa gitu. Jadi seharusnya dia tuh nggak konsumsi, karena kebetulan dia ini cukup sehat walafiat, tapi ibunya tuh nyuruh ayo kamu minum ini aja gitu loh. Dan akhirnya giginya tuh pun rontok, padahal itu khusus orang yang kena penyakit itu. Dan itu efek sampingnya tuh yaitu giginya tuh rontok gitu loh guys. Didi dan Gypsy memang banyak mendapatkan fasilitas secara cuma-cuma guys, mulai dari tiket pesawat gratis, menginap di villa, sampai berlibur di Disney World. Yang kita ketahui bahwa Gypsy itu kan suka banget ya sama karakter Disney, apalagi Cinderella. Nah, dikutip dari ABC News, mantan suami Didi mengatakan Didi selalu mengatakan bahwa Gypsy ini sakit, punya masalah tidur, epilepsi, dan terus berkembang dari situ. Jadi ibaratnya si Didi ini selalu ngomong hal yang nggak ada anaknya ini nggak ada punya gitu, tapi dia tuh selalu mempunyakan gitu. Ibaratnya tuh kayak dia nggak punya penyakit asma, tapi dia kasih tahu dia punya penyakit asma. Dia misalnya nggak punya epilepsi, tapi ibunya ngasih tahu dia punya epilepsi gitu loh. Oke guys, aku bakal baca di sini ya. Polisi juga menyebut perilaku Didi ini seperti seorang pengidap sindrom Munchausen. Aku nggak tahu ya gimana cara nyebutnya, Munchausen, I don't know. Seorang dengan sindrom Munchausen ini berbohong soal kondisi kesehatan demi mendapatkan simpati dan keuntungan. Tuh, kayaknya iya sih, kayaknya Didi mengalami sindrom tersebut gitu loh. Di sisi lain, ternyata Gypsy ini pernah mencoba untuk kabur dari Didi ini guys. Namun kaburnya itu digagalkan oleh si Didi, dan akhirnya dia pun bertemu sama si Nicholas ini. Ternyata Nicholas dan Gypsy ini sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Wow, lama banget ya. Nicholas ini menurut aku lumayan juga sih ya guys orangnya, karena dia nggak peduli kalau waktu itu Gypsy itu anaknya yang memiliki keterbelakangan gitu loh. Dan mereka ini ternyata udah merencanakan masa depan juga guys, dan udah merencanakan nama anak mereka kelak itu namanya siapa sih gitu. Menurut keterangan polisi, mereka berdua ini pernah merencanakan pembunuhan Didi guys. Penyidik juga menemukan percakapan saat Gypsy meminta Nicholas untuk membunuh Didi.
Gypsy dan Nicholas memutuskan untuk bertemu pada bulan Maret 2015. Oke guys, mohon maaf banget, ternyata baterai kameranya itu habis, jadi ganti ke kamera HP, oke? Semoga kalian tetap enjoy sama video ini. Oke, lanjut. Mereka berdua itu mengenakan, kalau si Gypsy ya, kalau Gypsy mengenakan gaun Cinderella, sedangkan Nicholas menjadi pangeran tampan. Tapi ternyata guys, yang aku bicarakan itu hanya hayalan. Saat si Gypsy ini minta izin ke Didi, sudah pasti si Didi gak mengizinkan si Gypsy keluar. Nah, katanya si Gypsy nih guys, kalau si Didi ini sebenarnya cemburu banget sama si Gypsy, karena si Gypsy ini sangat perhatian banget gitu loh sama si Nicholas. Didi minta si Gypsy untuk ngejauhin Nicholas, dan setelah dia bilang kayak gitu ya guys, si Didi ini juga langsung ngebentak si Gypsy, terus memaki Gypsy dan melempar barang-barang itu ke arah Gypsy gitu. Nah, di saat itu Gypsy itu udah mulai habis gitu kesabarannya guys, dan akhirnya dia itu langsung meluapkan keamarahannya dengan cara membunuh ibunya. Pada suatu malam di bulan Juni 2015, Nicholas menjalankan aksinya. Dia pergi ke rumah Didi dan bertemu Gypsy, dan si Gypsy langsung memberikan lakban, pisau, dan sarung tangan. Saat Gypsy bersembunyi di kamar mandi, Nicholas langsung masuk ke kamarnya si Didi. Setelah mereka berdua melakukan aksi itu, Gypsy dan Nicholas akhirnya kabur dengan perasaan bahagia. Oke, bahagia. Oke. Nih, kata Gypsy ya guys, saya merasa ada percikan kebahagiaan, tapi kadang saya juga sedih dan menangis, merasa bersalah, khawatir apa yang telah saya perbuat. Namun, dia sudah pergi. Oke, ini udah masuk kisah-kisah terakhir ya guys. Kini, Gypsy menjalani hukuman 10 tahun di lapas Chillicothe, Missouri. Aku nggak tahu ya nyebutnya gimana, maaf kalau misalnya salah ya. Dia merasa lebih bahagia di penjara dibandingkan hidup bersama ibunya. Berarti kehidupan dia sama ibunya bisa terbilang cukup serem ya guys. Berarti ya kita ketahui kalau dia tuh sebenarnya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bergaul, dan dia sering ya dikasarin. Mungkin itu makanya dia mengatakan dia lebih bahagia di penjara dibandingkan hidup bersama ibunya gitu. Ini ya kata si Gypsy, penjara yang saya huni dulu dengan ibu, saya tidak bisa jalan, tidak bisa makan, tidak bisa punya teman, dan tidak bisa keluar rumah, kata Gypsy. Lanjut, di penjara ini saya lebih bebas dibandingkan tinggal dengan ibu saya, sebab di sini saya bisa hidup seperti perempuan normal. Oke, jadi harusnya ada Ella nih guys untuk mengambil kesimpulan. Ella, dan cara akhirnya ada Ella guys. Nah, apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Nah, yang kita bisa petik dari kisah ini adalah sebenarnya mengkekang itu tidak bagus. Kalau menurut aku ya, mengkekang itu nggak bagus. Mengkekang itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sama seperti cerita ini gitu. Iya. Jadi kalau kalian bisa bayangin ya, bayangin sekarang kalian sebagai pengkekang. Nah, sebagai pengkekang kan pasti punya rasa yang kalau puas gitu loh. Puas gitu kalau kita denger kalau yang dikekang ini nurut aja maksudnya gitu. Diam iya aja. Tapi kita nggak tahu nih kalau dari sisi kita yang dikekang tuh pasti kayak tertekan, pengennya kenapa sih nggak dibolehin gitu ini. Jadinya gitu. kita kepo gitu. Jadi kita kepo kan ngelakuin hal tersebut. Nah, dalam kisah ini kalau menurut aku lebih baik kalau kekang tuh sewajarnya aja, nggak usah yang terlalu kayak berlebihan gitu loh. Karena ya gini, pada akhirnya apa? Gypsy Rose membunuh ibunya sendiri kan? Ya karena dia ngerasa dia nggak bebas, dia nggak bahagia, dia nggak bahagia juga. Ternyata hidupnya lebih parah daripada di penjara. Bayangin itu berarti memang separah itu kayak gitu. Karena emang bener sih parah banget karena Iya. kan ibaratnya ibunya itu mengada-adakan penyakit yang sebenarnya dia nggak punya. Kayaknya kita berdua nggak cerita juga. Kalian kan bisa lihat tuh dia sampai kepala botak terus masuk rumah sakit. Loh, berarti dia itu dioperasi dong kak? Iya, dia dioperasi. Itu sampai Padahal- bagian pusarnya ya. Asal Iya. kalian tahu tuh bagian pusarnya tuh dioperasi buat dimasukin makanan. Iya. Jadi kayak dia nggak bisa ngunyah gitu. Jadi dia dimasukin ada ke selang dalam. buat masukin makanan Tuh. yang kalian tahu yang kalau bahasa kedokteran tuh apa ya? Kita kurang tahu ya guys. Tapi tuh gila banget sih, kayak ibunya tuh kayak fine aja anaknya dioperasi sana Bener sini banget gitu kayak. loh. Kayak bener-bener wow, kita nggak nyangka banget ada ibu setega itu juga gitu Iya. loh. Tapi ya itu tadi mungkin akibat karena ibunya ngekang, ibunya kayak pingin Anaknya anaknya ini itu dapat tetap simpatik juga mungkin kali ya, biar dapat perhatian. Mungkin pemikirannya Gypsy dengan cara seperti itu dia bisa bebas dari yang Namanya kehidupan dia yang sekarang gitu loh. Iya. Tapi Tapi- kita nggak tahu akhirat nanti itu kan pasti dipertanyakan gitu Iya. loh. Dan menurut aku sih 50-50 ya. Dia pengen nyelamatin dirinya sendiri gitu. Tapi
dengan cara membunuh. Ya mungkin dengan cara lain dia udah pernah coba, ternyata it's not Gagal. worth it. Ya. Gagal. Kayak dia mau coba kabur dari rumah kan, Iya. tapi gagal juga. Dan katanya ya guys, pas dia kabur dari rumah itu kan kedapatan sama ibunya, dia langsung dipukul pakai kastok baju gitu langsung. Katanya sih gitu. Ya kita dalam posisi yang 50-50 guys, kayak half-half lah, tengah-tengah gitu, nggak bisa yang mana yang benar yang mana salah gitu loh, kayak ya udah di tengah-tengah aja gitu. Ya mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, and stay lovely And powerful guys, bye bye. Aku terjatuh lagi. Kenapa Kenapa aku kayak Peter Pan? Dipelukan.